Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Suhajahaningrum dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2019 kelas A. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sastrawan Indonesia Angkatan 80, yaitu Nurhayati Sri Hardini Siti Nokatin atau biasa dikenal N.Hadini. Beliau berprofesi sebagai sastrawan dan beragama Islam. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari tahun 1936. Mempunyai ayah bernama Saljowijoyo dan ibu bernama Kusaminah. Beliau mempunyai suami bernama Yves Coffin dan mempunyai 2 orang anak, yaitu Mary Clary Lintang dan Pierre Luris Padang. Sejarah hidup N.Hadini. Beliau adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. N.Hadini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. Dini ditinggal wafat ayahnya semasih duduk di bangku SMP. Sedangkan ibunya hidup tanpa penghasilan tetap. Bakatnya menulis fiksi semakin terasah di sekolah menengah. Waktu itu ia sudah mengisi majalah dinding sekolah dengan sajak dan cerita pendeknya. Dini menulis sajak dan prosa berirama dan membacakannya sendiri di RRI Semarang ketika usianya 15 tahun. Sejak itu ia rajin mengirim sajak-sajak ke siaran nasional di RRI Semarang dalam acara Tunas Mekar. Dini telah menjadi pengarang selama hampir 60 tahun. Akan tetapi, ia baru menerima royalti honorarium yang bisa menutupi biaya hidup sehari-hari baru-baru ini. Tahun-tahun sebelumnya, ia mengaku masih menjadi parasit dan sering dibantu oleh teman-temannya untuk menutupi biaya makan dan pengobatan. Dini pernah sakit keras hepatitis B selama 14 hari. Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardiyanto, membantu biaya pengobatan Dini. Dini sempat menikah dengan Yves Coffin, konsul Perancis di Kobe, Jepang pada tahun 1960 dan beberapa kali berpindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lain. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 2 orang anak, Mary Clary Lintang dan Pierre Louis Padang. Setelah bercerai, Dini kembali ke Indonesia dan tidak pernah berhenti berkarya. Anak sulung Dini kini menetap di Kanada dan anak bungsunya menetap di Perancis. Sementara Dini tinggal di Panti Wereda, Langen, Wedarasih, Ungaran. Masa senja N.Hadini. Sang novelis N.Hadini tidak sama dengan orang tua lain yang hidup di panti. Kalau lainnya dititipkan, ia malah menitipkan diri sendiri dengan alasan tidak mau merepotkan orang lain. Bahkan soal keuangan, N.Hadini sangat mandiri. Ia masih membimbing skripsi, mengisi acara seminar, bahkan bolak-balik ke Jakarta jika ada undangan seni di Taman Ismail Marzuki. Usia senja tak menghalanginya untuk naik pesawat dan berpergian sendiri. Jika butuh bantuan, ia sendiri yang menghubungi maskapai untuk meminta kursi roda. N.Hadini juga masih menulis, namun keluarga N.Hadini tak tahu detail apa yang sedang digarapnya. Yang jelas, pada tahun 2003, N.Hadini masih menerbitkan buku Dari Parang Aki ke Kampung Cea yang masih diminati. Beberapa karya N.Hadini yang sangat terkenal diantaranya Pada Sebuah Kapal, Hati yang Damai, Padang Ilalang di Belakang Rumah, Sekayu, Pertemuan Dua Hati, Keberangkatan, Monumen, Istri Konsul, dan masih banyak lainnya. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh N.Hadini yaitu SD di Semarang pada tahun 1950, SMP di Semarang juga pada tahun 1953, SMA di Semarang pada tahun 1956. Pernah mengikuti kursus pramuniaga GIA di Jakarta pada tahun 1956 dan BI Sejarah pada tahun 1957 sampai 1959. Karir yang ditempuh oleh N.Hadini yaitu pramugari Garuda Indonesia Airways pada tahun 1950 sampai 1960,
anggota Wahana Lingkungan Hidup, anggota Forum Komunikasi Generasi Muda Keluarga Berencana. Penghargaan yang pernah diraih oleh N. Hadini yaitu penghargaan sastra terbaik dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan SEA Wright Award bidang sastra dari pemerintah Thailand. Sepertinya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.